Eh, Baik, kita mulai ya. Apa namanya? Hari ini mendadak saya ada workshop jam 9. Jadi nanti kuliah akan saya percepat. Kita selesai kira-kira jam 9 kurang sedikit ya. Jadi saya harus ikut workshop online bersama dosen yang lain. Jadi ada workshop dengan Badan Pusat Statistik Nasional ya. Ada lomba Big Data. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita berikutnya, yaitu jika minggu lalu kita sudah membahas tentang digital marketing atau pemasaran digital, maka selanjutnya kita satu persatu akan membahas apa saja yang ada di dalam pemasaran digital. Ya. Jadi kita sebagai ekosistem dari digital marketing, ya, ekosistem atau lingkungan. Maksudnya adalah kita akan membahas apa saja hal-hal yang menjadi bagian di dalam digital marketing, pemasaran digital. Baik ya, kita bahas tentang ekosistem pemasaran digital. Yang pertama, kita mulai dengan website. Jadi, jika kita membayangkan, ya, kita datang ke sebuah gedung, ke sebuah bangunan, ya, di mana kita ingin mencari informasi tentang hal-hal yang kita perlukan. Jadi kamu misalnya ada keperluan apa, ya, gampanglah misalnya kamu ada urusan dengan Pemda, kamu datanglah ke kantor Pemda. Tentunya karena kamu belum terbiasa di kantor Pemda dan kamu bukan orang Pemda, maka kamu akan mencari tahu atau mencari informasi, ya, tentang hal-hal yang kamu butuhkan. Misal, ya, kamu ada urusan karena mau bikin KTP misalnya. Ya, kamu datang ke kantor Pemda, kamu mencari di mana informasi tentang cara-cara membuat KTP. Salah contoh. Atau apapun. Jadi demikian juga ketika kita akan membangun sebuah bisnis, ya, di mana bisnis itu kan kita masukkan dalam dunia digital, maka website itu umpama sebuah bangunan, ya, atau ya kita sebut saja bangunan digital, tempat kita sebagai pemilik bangunan, ya, meletakkan berbagai macam informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Ya, jadi kalau kita pemilik bisnis, maka kita adalah pemilik gedung, pemilik bangunan. Yang mana kita berharap jika ada orang datang ke gedung tersebut, orang tersebut tidak tersesat. Gampangnya begitulah. Ya. Jadi ilustrasinya, website itu perumpamaannya adalah bangunan digital tempat kita sebagai pemilik bisnis meletakkan berbagai macam informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Dengan demikian, maka ketika seorang calon pelanggan datang ke website kita, maka dia akan dapat melihat dan menemukan apa saja yang dia butuhkan, informasi, bisa dalam bentuk teks, gambar, suara, maupun video. Ya. Jadi saya berikan perumpamaan bagaikan sebuah bangunan digital. Maka bangunan pasti ada ruangan-ruangan. Ya, nggak cuman seperti aula besar yang segala macam bertumpuk di sana semua. Jadi dia bukan gudang.
Jadi kalau gudang satu bangunan besar, ya semua barang ditumpuk-tumpuk jadi satu, enggak. Nah, kalau yang begitu tetap sulit mencari mana yang dibutuhkan. Ya. Maka sebuah website, karena tadi perumpamannya di sebuah gedung, maka dia juga memiliki ruangan-ruangan khusus, di mana setiap ruangan itu berisi informasi-informasi yang terpisah, informasi-informasi yang spesifik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah calon pelanggan mencari apa yang dia butuhkan. Ya. Oke. Ada beberapa hal penting yang harus digunakan dalam pemasaran digital berkaitan dengan sebuah website. Nah, inilah hal-hal yang mungkin perlu menjadi perhatian kalian. Apa saja yang harus ada dalam sebuah website. Ya. Pertama adalah domain. Apa itu domain? Domain adalah nama unik yang diberikan pada sebuah website. Misalnya www.pisangasik.com. Salah aja. Yang kalian harus ketahui bahwa domain itu tujuannya mempermudah calon pelanggan menemukan website Anda. Jadi, jangan bikin nama domain yang aneh-aneh yang justru mempersulit orang menemukan. Ya. Jadi, ketika Anda membuat sebuah domain, gunakanlah nama yang berhubungan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi contoh tadi misalnya, saya buat nama www.pisangasik.com karena saya jualan pisang gitu. Jangan jualan pisang www.ayujati.com misalnya. Apa hubungannya? Tapi kalau jual mebel ya silahkan gitu. Ya. Jadi ingat ya, kembali lagi kepada tadi di awal tadi ya, website tempat calon pelanggan menemukan informasi yang dia butuhkan. Website itu gunanya tempat kita sebagai pemilik bisnis menyediakan informasi. Tujuannya mempermudah calon pelanggan mencari apa yang dia butuhkan. Itu prinsip itu jangan dilepasin. Sehingga ketika sebuah website harus ada domain, harus ada nama, maka pastikan nama itu memang relevan dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Oke, ya. Tuh. Pertama, tentang domain. Berikutnya, yang kedua bahwa pada sebuah website, kita tahu bahwa website itu ada halaman-halamannya atau page dalam bahasa Inggris. Maka orang sering menyebut web page. Ya, selain website, ada yang nyebutnya web page, halaman web. Ya. Dan kita tahu bahwa tadi sudah disebut ya bahwa di dalam sebuah website, karena website adalah bangunan tadi, maka dia punya ruangan-ruangan khusus yang membagi jenis informasi supaya mempermudah calon pelanggan menemukan apa yang dia cari, menemukan informasi yang dia cari. Nah, halaman-halaman yang kita maksud pada page tadi, itulah ruangan-ruangan khusus pada website. Ya. Kamu saya yakin sudah mengambil mata kuliah pemrograman web. Ya. Kamu sudah belajar bagaimana cara membuat website, memprogramnya. Saya selalu berkata kepada mahasiswa, coding itu gampang, tidak sulit pemrograman itu, coding itu.
Yang sulit itu adalah apa yang harus kita coding. Yang sulit itu mengetahui apa yang harus kita coding. Kalau codingnya gampang, teorinya sama semua. Persoalannya itu kita mau membuat coding untuk apa. Nah, jadi sekali lagi, ketika kita berada dalam sebuah lingkungan pemasaran digital, kita membutuhkan website, ya, kita membutuhkan website sebagai pusat informasi atas produk atau jasa yang kita tawarkan, tempat calon pelanggan menemukan informasi yang dibutuhkan tentang apa yang kita tawarkan. Jadi selain ada domainnya, maka akan ada isinya. Isinya itu adalah halaman-halaman. Maka minimal ya, sebuah website harus ada ya minimal ini 3. Lebih banyak silahkan, ya. Apa 3 itu? Pertama, tentang kami. Kalau dalam bahasa Inggris seringkali about, ya. Jadi kita menceritakan siapa kita, bercerita tentang perusahaan kita. Nih, ya. Yang kedua, ada halaman produk kami. Itu bercerita tentang apa yang kita tawarkan. Dan yang ketiga, jangan pernah melupakan di sebuah website harus ada halaman tentang hubungi kami atau kontak. Itu jika pelanggan mau berhubungan dengan kita, kemana dia harus menghubungi. Bisa berupa nomor telepon, alamat, ya mungkin akun Facebook kita, atau akun Instagram, Twitter, ya, bahkan nomor WhatsApp dan sebagainya. Ya. Jadi itulah 3 yang minimal yang harus ada pada sebuah website. Ya, ada keterangan tentang kami, yaitu halaman berisi info siapa kita, perusahaan kita itu siapa gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meyakinkan pelanggan tentang kredibilitas dari kitanya. Yang kedua, produk. Produk itu ya sudahlah tentu untuk memberikan informasi apa saja yang kita mau tawarkan, apa yang mau kita jual. Di situ biasanya tidak hanya barangnya saja, juga jika perlu lengkap dengan harga dan keterangan-keterangan untuk meyakinkan tentang produk dan kualitas produk. Ya. Tadi tentang kami, menjelaskan tentang kredibilitas perusahaan, ya, kita ini bonafit apa enggak, perusahaan yang layak dipercaya apa tidak, ya. Kemudian yang kedua adalah produk, tentang apa yang dijual, bicara tentang ya kualitas barang, harga, di situ informasinya kita berikan selengkap-lengkapnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara jika pelanggan mau menghubungi kita. Itu minimal. Selebihnya boleh ditambah dengan hal lain-lain jika dipandang perlu. Ya. Jangan juga terlalu banyak hal-hal yang justru membuat bingung. Ya. Tidak selamanya makin banyak keterangan, makin banyak informasi, makin jelas. Kadang-kadang makin banyak informasi, makin membingungkan. Sehingga perlu betul-betul dipilih info apa yang akan dicantumkan pada sebuah website. Jadi sekali lagi, kata kuncinya adalah untuk memudahkan calon pelanggan menemukan info yang dia butuhkan secara cepat. Jangan sampai membuat website yang klik sana, nanti ada link lagi nyambung ke sana, klik lagi nyambung ke sana, muter-muter gitu, yang justru akan membingungkan pelanggan. Jadi sekali lagi, kata kuncinya, website yang baik, halamannya mudah.
bagi pengunjung menemukan informasi yang dibutuhkan secara cepat. Oke. Berikutnya, pada sebuah website harus ada yang ketiga, ya, selain satu domain, dua halaman, yang ketiga ada namanya tombol aksi, atau dalam bahasa Inggris call to action, CTA, ya, tombol CTA, call to action. Apa itu? Ya, jadi tombol aksi itu merupakan sesuatu yang esensial pada sebuah website. Terkadang orang membuat web lupa, ya, bahwa kita itu sedang memasarkan sesuatu. Terlalu asyik dia bercerita, jadi malah websitenya kayak buku cerita jadinya. Padahal ini adalah web untuk marketing. Jadi marketing itu pada ujung-ujungnya adalah kita tuh mau jualan. Jualan itu adalah kita meminta si user action. Ya. Oke, coba buka lagi materi yang kita bahas minggu sebelumnya, ya, baik minggu lalu maupun 2 minggu yang lalu, bahwa yang namanya promotion atau promosi itu ada 4 tujuan. Ingat AIDA, ya. Awareness, interest, desire, dan action. Awareness tujuannya supaya orang kenal dengan produk atau jasa, atau lebih gampangnya orang kenal dan merek punya kita. Awareness. Interest itu adalah tujuannya supaya orang tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Awareness, interest, itu baru tahap awal. Nggak mungkin orang beli barang kita kalau orang nggak kenal merek kita. Orang nggak kenal dengan produk yang kita jual. Itu awareness. Kenalkan dulu. 2, ya apa artinya cuma kenal kalau dia tidak tertarik? Interest. Setelah interest, berikutnya adalah desire. Desire. Bahasa halusnya desire itu ingin. Tapi kalau mau diterjemahkan secara harfiah, dari bahasa Inggris, desire itu adalah nafsu. Jadi orang punya keinginan untuk membeli, ingin membeli, tapi belum beli sih, belum beli, baru ingin aja. Akan tetapi kalau sudah ke action, maknanya iklan itu ditujukan supaya orang bertindak membeli. Nah ini di website, seringkali kita hanya membuat isi website itu punya informasi yang lengkap, segala sesuatunya ada, tapi lupa bahwa ini bagian dari penjualan. Ya, sehingga karena lupa, kita seolah-olah hanya mengandalkan awareness, berharap jadi interest, bahkan berangan-angan orang desire, tapi tidak ada fasilitas untuk action. Nah, jadi dari sini ya penting pada sebuah website harus ada namanya tombol aksi atau call to action. Ya, karena itu tadi ya, tanpa ada tombol aksi maka sebuah website tidak menjadi media yang berguna. Karena harapan kita, orang tuh mau membeli. Bukan sekedar jadi
pusat informasi saja. Ya. Jadi dengan adanya tombol aksi, itu akan membantu para pengguna, dalam hal ini calon pelanggan kita, selain menemukan informasi yang mereka butuhkan, itu juga akan membawa para pengunjung website tadi ke halaman yang memang kita inginkan. Ya, misalnya kepada di halaman produk. Ya, misalnya kita punya website yang banyak halaman yang macam-macam, tapi apapun halaman-halaman tersebut, pada akhirnya kita berharap pelanggan masuk ke halaman produk, sebab di situlah dia akan memilih produk mana yang akan dia beli. Ya, jadi tombol aksi atau call to action itu biasanya dia diletakkan di mana saja boleh, di halaman manapun silahkan, asal pantas ya, asal pantas. Pas maksudnya pantas itu ya jangan terlalu mencolok juga, tapi ya memang itu membuat pelanggan jadi tertarik untuk masuk ke halaman produk yang kita jual, produk atau jasa yang kita jual. Maka biasanya menggunakan kata-kata yang bersifat ajakan. Ya, misalnya, dapatkan sekarang. Jadi dapatkan sekarang itu kalau diklik tombol itu, dapatkan sekarang itu, dia akan lari ke produk. Atau cari tahu lebih lengkap, maka dia akan masuk ke halaman produk. Beli sekarang, daftar sekarang, misalnya. Ya. Jadi itu namanya tombol aksi. Makanya itu kan sudah penjelasan panjang lebar tentang ini, itu. Tiba-tiba di ujung sekali ada beli sekarang atau dapatkan sekarang. Ya, atau kalau bersifatnya pendaftaran, ya maka daftarlah sekarang. Jadi kata-kata daftar sekarang itu kalau diklik langsung masuk ke halaman pendaftaran gitu. Kalau misalnya kita tuh mengadakan kursus misalnya, ya, training misalnya. Tapi kalau iklannya bersifat apa namanya diskon misalnya, ya penjelasan tentang diskon ini itu, ujung-ujungnya sekali adalah beli sekarang, ya itu namanya tombol aksi atau call to action. Ya. Jadi dengan demikian kita sama-sama tahu bahwa ketika kita ingin memulai pemasaran digital, maka website merupakan bagian yang terpenting dari ekosistem marketing digital. Ya. Jadi kalau Anda punya bisnis, ya ingin melakukan pemasaran digital, maka langkah pertamanya sudah tentu membuat website. Ya. Jadi membuat website. Kita seringkali lupa, karena orang biasanya, kalau yang mungkin kamu sudah sering tahu, orang berpikir sosial media menjadi suatu sarana yang penting, sehingga orang lebih mendahulukan membuat akun di sosial media. Ya. Tapi dia lupa bahwa sebenarnya sosial media itu tidak lebih hanya sarana untuk promosi yang kalau kita lihat di materi sebelumnya, itu mungkin lebih kepada awareness dan interest. Kalau kita ingin orang dapat informasi yang lebih lengkap, tentunya orang harus cari tahu kemana dia dapat keterangan atau informasi tentang yang kita tawarkan. Nah, sudahlah tentu website pilihannya. Kenapa? Seandainya kamu jualan apa lah ya, jualan mukena atau jualan jilbab misalnya, ya. Kamu promosi buat
akun Instagram. Oke, barangkali kamu bisa memposting foto, bisa memposting video singkat di Instagram. Ya. Paling-paling kamu cantumkan nomor telepon kamu di Instagram tersebut. Keterangan lebih lengkap hubungi telepon kamu. Kira-kira apakah kamu standby 24 jam? 7 hari dalam seminggu? Apakah waktu standby kamu itu memang sama dengan waktu standby-nya si calon pelanggan kita? Nah, disinilah letak pentingnya mengapa kita membutuhkan website pertama kali. Karena website itu pelanggan dapat akses kapanpun, dimanapun, dan saat kapan dia butuh. Karena website bisa kita andalkan sebagai penjaga 24 jam sehari semalam, 7 hari seminggu. Jadi, itu sebab kenapa langkah pertama ketika kita masuk ke pemasaran digital, jangan lupa membuat website. Dan nanti baru yang lain-lain dihubungkan atau di-link ke website kita. Silahkan mau pemasaran lewat sosial media, Instagram, TikTok, Yahoo, dan sebagainya, apapun itu, Facebook, tapi nanti larinya ke website juga. Jadi sekali lagi, yang mungkin hari ini seperti saya katakan tadi, saya tidak bisa full, ya, karena saya jam 9 sudah harus ada workshop dengan Badan Pusat Statistik. Ya. Jadi, langkah pertama yaitu kita memberikan kemudahan kepada calon pelanggan untuk mendapat informasi yang selengkap-lengkapnya, semudah-mudahnya bagi calon pelanggan menemukan informasi tentang produk yang kita tawarkan. Kata kuncinya memberikan kemudahan dan kecepatan mendapat informasi. Itulah website. Jadi, saya pikir itu dulu materi kita hari ini, ya. Dan untuk selanjutnya, ya, silahkan dikerjakan secara berkelompok, ya. Di tugas 1, kamu kan sudah saya suruh membuat kelompok 4 orang, ya, satu kelompoknya. Kemudian namanya waktu itu kan membuat semacam promo umum apa saja silakan promosi ya. Sekarang coba seolah-olah kalian berempat satu kelompok itu seolah-olah punya satu perusahaan, punya satu bisnis ya. Dan tugasnya adalah membuat website. Membuat website dari produk yang kamu tawarkan ya. Jadi buatlah website. Seperti saya katakan tadi minimal 3, minimal, ini namanya minimal. Lebih banyak, lebih bagus halamannya. Ya. Jadi minimal ada 3 tentang kami, produk kami, dan hubungi kami. Ya. Ya, saya yakin kamu udah belajar pemrograman web. Ya. Ini bukan sesuatu yang sulit, dan saya tidak mensyaratkan harus coding sendiri. Ya. Nggak mesti harus coding sendiri. Ya. Kamu buat dengan template misalnya katakanlah pakai WordPress misalnya juga boleh. Apapun terserah, saya nggak peduli tentang caranya, intinya adalah kamu punya website. Ya. Kamu punya website dan saya minta website itu di online kan. Ya, di online kan. Ya. Tentunya banyak domain gratis tentang website ya. Kita pakai yang manapun. Yang penting buat website-nya online. Jadi benar-benar bisa diakses lewat internet. Ya. Jadi tugasnya adalah membuat website. Yang kedua,
di hosting, ya, di hostingkan, ya, cari domain gratis, ya. Kalau memang beli ya silahkan, saya nggak memaksa harus itu. Tapi kalau yang gratisan juga banyak. Tapi kalau mau punya hosting yang berbayar ya silahkan. Jadi buat website, hosting, ya, pakai domain gratis juga boleh, yang penting online. Nah, setelah dia online, coba di screenshot, ya, di capture, halamannya apa saja, mulai dari mungkin halaman utamanya, halaman home-nya, ya, kemudian tentang kaminya bagaimana, produk kami bagaimana, dan hubungi kami bagaimana. Ya. Jadi itu semua di capture, screenshot, dimasukkan ke Microsoft Word, ya, termasuk link alamatnya, ya, link alamatnya, supaya nanti kalau saya buka dari tugas, saya bisa klik langsung menuju ke halaman domain yang di hosting, ya. Nah, jadi nanti Microsoft Word-nya yang di-upload ke e-learning. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Ya. Oh ya, saya ingatkan ya, tugas berkelompok. Tapi mengupload di e-learning tetap individu masing-masing. Ya, kerjakannya silakan berkelompok. Ya, saya lihat tugas 1 itu belum semua. Ya, tugas 1 belum semua. Ya. Apakah ada yang anggap bahwa cuman perwakilan? Ya, tapi terserah ya. Nah, jadi diingatkan kembali bahwa tugas itu memang berkelompok, tapi kewajiban mengupload tetap individu masing-masing. Ya, jangan sampai nanti ada yang cuman nitip nama tapi tidak pernah sama sekali ikut mengupload juga tidak gitu. Ya. Oke, kalau cukup jelas ya, mungkin saya akhiri dulu. Minta maaf saya hari ini harus mengikuti workshop mendadak ya, baru dapat infonya pagi ini juga ya. Untuk minggu depan nanti saya kabari karena sebenarnya workshopnya 2 kali, hari ini ya dan minggu depan ya, sama-sama hari Senin tanggal 6 dan tanggal 13. Tapi nanti untuk minggu depan saya kabari lagi bagaimana situasinya. Kalau memang ternyata jadwalnya dari pagi, nanti saya kabari. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dulu untuk hari ini. Silakan dilanjut dengan mengerjakan tugas itu. Saya pikir tidak sulit. Ya, bisa kamu kerjakan dengan membuat materinya dulu. Dari tentang kaminya, produk kaminya, hubungi kaminya seperti apa, isinya, kontennya. Nanti cari ya, apa WordPress misalnya ya, salah satu pilihannya WordPress. Kalau tidak, mungkin ya kamu bisa mencoba menerapkan ilmu dari mata kuliah pemrograman web, ya silakan dibuat. Ya, kalau memang ingin buat sendiri ya silahkan. Habis itu nanti di hosting, ya. Cari aja hosting gratisan banyak kok. Saya pikir kalian tahu di mana harus mencari hal-hal yang demikian. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.